Langsung dua lah ya. Iya, Bu. Mari kita bersatu dalam Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami berkata dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ada yang tidak hadir? Hadir kalian semua? Banyak. Kami tidak disuruh. Ibu absen dulu ya. Bu. Levi, Hadir, Bu. Rahayu, Hadir, Bu. Marti. Sebelum kita melanjutkan mata pelajaran kita pada hari ini, materi kita pada hari ini, siapa yang mengingat apa materi kita minggu lalu? Berkomunikasi dengan Tuhan, Bu. Enggak Ibu. Itu nyata Ibu. Ya, materi kita minggu lalu itu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, materi kita yang sekarang adalah Allah itu kasih apa? Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih. Tujuan untuk pelajaran kita yaitu anak-anak atau peserta didik dapat memahami bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua itu peserta didik belajar untuk mengasihi Allah dan sesama. Yang ketiga peserta didik memahami bahwa kasih Allah itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di sini siapa yang tahu apa itu arti kasih? Menyayangi, Bu. Iya, menyayangi. Bisa kalian baca yang di depan itu kasih adalah bisa? Bisa, Bu. Baca ya 1, 2, 3. Kasih adalah rasa sayang yang tulus dan murni kepada seseorang atau sesuatu. Ya, lanjut. Ciri-ciri kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu selalu memikirkan kebaikan orang lain. Kasih itu mengampuni. Iya, kasih itu sabar. Tahu nggak kalian apa itu arti sabar? Seperti apa kasih yang sabar itu? Tidak tahu. Ya, betul sekali. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti sabar dengan sifat-sifatnya, ya kan? Ya, Sayang nggak kalian sama orang tua? sayang, Bu. Kalau sayang kalian sama orang tua, kalau kalian mengasihi orang tua, sabar nggak kalian kalau marahi? Sabar. Sama, cuma itu kemarin sih lagi melawannya sama orang tuanya. Enggak, Bu. Suka kode deh. Iya, jangan kayak gitu ya. Kasih itu tidak sombong. Orang yang mengasihi itu adalah orang-orang yang tidak sombong. Orang-orang yang sombong itu adalah cerminan orang-orang yang tidak mengasihi. Selanjutnya, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain, tentu saja kita tidak akan mementingkan diri kita sendiri. Berarti kalau kita mengasihi seseorang atau sesuatu, kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri lagi. Yang selanjutnya itu kasih itu selalu memikirkan kebaikan orang lain. Ketika kita mengasihi seseorang, berarti kita akan selalu memikirkan apa-apa saja yang terbaik untuk dia, apa-apa saja kebaikan yang harus kita lakukan untuk dia. Selanjutnya itu kasih itu mengampuni. Orang-orang yang mengampuni itu adalah orang-orang yang memiliki kasih. Jadi kalau orang-orang mengampuni itu berarti orang-orang yang kurang mengasihi. Nah, selanjutnya, pernahkah kamu merasa disayangi oleh orang tua, teman, atau guru? Pernah. Kalau pernah, rasa disayang itu adalah contoh kasih dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah adalah kasih yang paling besar. Dalam Alkitab, 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata Allah adalah kasih. Ada yang bawa Alkitab? Tidak, Bu. Lupa, Bu. Boleh bersama. Nggak ada yang bawa Alkitab ya? Enggak, Bu. Mulai yang bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi dibacakan 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Berarti Allah itu adalah kasih. Di sini sangat ditegaskan bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, bisa kalian lihat gambar ini? Bisa, Bu. Itu adalah gambaran orang-orang
dan dunia yang indah adalah sebagai wujudkan dari kasih Allah. Kalau Allah sudah mengasihi kita, pasti kita sudah dibuat untuk neraka. Ya enggak? Ya Bu. Kasih Allah paling besar terlihat ketika Ia mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini yang merasa dia tidak dikasihi oleh Allah. Tidak ada kan? Allah itu mengasihi kita loh. Bayangkan saja kalau Tuhan Yesus waktu itu tidak datang menebus dosa-dosa kita. Bayangin aja dulu kalau waktu itu Allah tidak mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Pasti kita semua itu sudah mati karena dosa-dosa kita. Yang selanjutnya itu mengasihi Allah dan sesama dengan cara yang pertama, kalau kita mengasihi Allah itu kita harus berdoa kepada Allah setiap hari. Yang kedua, bersyukur atas berkat-berkatnya. Yang ketiga itu bernyanyi dan memuji nama-Nya. Ya betul. Kalau kita itu mengasihi Allah itu kita harus beribadah kepadanya, kita harus berdoa, kita harus bernyanyi kepada Allah. Yang selanjutnya itu mengasihi sesama. Mengasihi sesama kita lakukan dengan berbuat baik kepada teman-teman, berbuat baik kepada keluarga, dan berbuat baik kepada semua orang maupun yang tidak bersama. Selanjutnya itu membantu orang tua. Membantu orang tua juga termasuk dalam sifat mengasihi. Nah, di sini ada pertanyaan tentang kasih? Ada pertanyaan? Tidak Bu. Enggak ada? Tidak Bu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita mau bagi kelompok. Dan kalian ada kerjaannya. Ya Bu. Nah, kita bagi kelompok itu menjadi 3 kelompok ya. Ini Bu kasih kelompok jeruk, apel, dan mangga. Oke? Oke Bu. Ya. Bisa kalian lihat di PPT Ibu tugasnya? Bisa? Sudah Bu. Ada yang kurang ngerti sama tugas ini? Tidak Bu. Ngerti? Paham Bu. Oke. Sini kalian itu berkelompok membuat cerita pendek. Menulis sebuah cerita pendek tentang seseorang yang menunjukkan kasih kepada sesama. Nah, nanti kalian itu menceritakan perbuatan kasih terhadap sesama yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya membantu teman, menolong orang yang sedang sakit, atau berbagi makanan. Ceritakan hasilnya nanti di depan kelas. Setelah sudah selesai nanti Ibu panggil acak, oke? Ya Bu. Oke. Kalau ada yang kurang mengerti bisa tanyakan ke Ibu ya Nak. Jika berpindah pendidikan anak Bayu, kenapa kau duduk di situ? Kerja tugasmu. Ya Bu. Udah? Ada Ibu menunjuk kelompok ya. Yang pertama itu kelompok apel. Maju ke depan, presentasikan hasilnya. Buatlah cerita pendek tentang
kita kasih kepada sesama. Yang ketiga tadi, ketika temannya dalam kesusahan, contohnya tadi temannya tidak ada pulpen, ketika akan melakukan pembelajaran, tapi dia membantu dengan meminjamkan pulpennya. Nah, itu adalah bagian dari kasih. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu kakak sekalian tugas untuk di rumah yaitu ayat hafalan. Kalian menghafal 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke? Ya. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu Allah adalah kasih dan kasihnya ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajarkan untuk mengasihi Allah dan sesama seperti Allah mengasihi kita. Dengan kita berbuat baik, kita menunjukkan kasih kepada orang lain, itu termasuk kasih kepada Allah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Berkumandang suara dari seberang tahun. Tahu. Kenapa ini? Kau ketawa-ketawa. Ya, kita bernyanyi ya. Berkumandang suara dari seberang. 1, 2, 3 ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam bersamanya, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, menyertai yang terlarang, kirimlah berita Injil, menyertai yang terlarang. Mari kita bersatukan doa. Tuhan, sekarang kami telah mengakhiri proses belajar mengajar kami berkat rahmat Tuhan agar segala apa yang menjadi materi kami pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.